Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Wahid, NIM 2022 10 Tugas manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas menganalisis keuangan. Bertambahnya aktiva lancar selain kas. Bertambahnya aktiva lancar dapat terjadi karena pengembalian barang dan pembelian barang membutuhkan dana. Dengan demikian, penambahan aktiva lancar merupakan penggunaan dana. 2. Bertambahnya aktiva tetap. Bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap merupakan penggunaan dana. 3. Berkurangnya utang. Berkurangnya utang baik untuk bruto dapat terjadi karena adanya pembelian aktiva atau penggunaan utang. Pembayaran kembali utang berarti penggunaan dana. 4. Berkurangnya modal. Berkurangnya modal dapat terjadi karena pemilikan perusahaan mengambil kembali atau mengurangi modal yang tertanam dalam perusahaan. Berkurangnya modal berarti berkurangnya dana. Ini berarti bahwa pengguna modal itu merupakan pengguna dana. 5. Pembayaran cash dividen merupakan pengguna dana. Cash dividen dibayar dari keuntungan neto sesuai pajak. 6. Kerugian operasi perusahaan. Timbulnya kerugian selama periode tentunya kas sebagai diurangi sebagai seringnya pula perusahaan menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan dana atas modal kerja atau sering pula disebut laporan sumber-sumber modal kerja di sini dan artinya neto yaitu kelebihan aktiva atas uang lancar. Penggunaan modal kerja yaitu penambahan suatu ringkasan sumber daya penggunaan modal kinerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Elemen terbesar modal kerja antara lain: A. Berkurangnya aktiva tetap. B. Berkurangnya utang jangka panjang. C. Bertambahnya modal. D. Keuntungan dan operasi perusahaan. Dan E. Penyusutan. 2. Elemen-elemen yang memperkecil modal kerja antara lain: A. Bertambahnya aktiva tetap. B. Berkurangnya utang jangka panjang. C. Berkurangnya modal. D. Pembayaran cash dividen. E. Adanya kerugian yang operasi perusahaan. Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja, langkah-langkah berikut. 1. Menyusun laporan perubahan modal kerja. Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing unsur modal kerja atau unsur current account antara dua titik untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta besarnya perubahan modal kerja. 2. Mengelompokkan elemen-elemen neraca dan laporan rugi di laba yang memperbesar dan memperkecil modal kerja. 3. Berdasarkan informasi tersebut di atas dapatlah disusun laporan sumber-sumber dan pengguna modal kerja yang mengkonsolidasikan perubahan-perubahannya. Aktiva kas 20.400.000, efek debit 3.800.000, kredit 0, efek 41.200.000, 34.800, debit 0, kredit 1.800.000. Piutang dagang 22 juta 22.100 tambah 49.100, debit 20 juta 27 juta, kredit 0. Presiden 30 juta 42.500 ditambah debit 12.500, kredit 0. Sewa bayar muka 33.500 ditambah 20.900, debit 0, kredit
12.600.000. Mesin 100.900.000 ditambah 141.800.000. Debit 38.100.000. Kredit 0. Laporan sumber dan penggunaan dana dalam artikel kas. 2. Laporan sumber penggunaan dana dalam artian modal kerja. Aktiva lancar kas 20.400.000, 24.200.000, efek 41.200.000 tambah 39.400. Pengertian dana dalam artian kas itu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Penggunaan kas disusun untuk menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Mungkin kali itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.